قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, bapak ibu-ibu, para jamaah sekalian. Kali ini sesi keberapa? 9 atau 10? 10? Baik, 10 ya. Berarti sudah 2 hari ini sesi ke-10. 1 hari 5 sesi itu. Itu kalau kuliah itu berapa SKS itu? Oh, berarti ngaji ini sudah 1 semester loh nanti ini sampai 4 hari itu. Ya. Sudah borong ya dah? Iya. Kan masuk terus kan? Kalau kamu kuliah belum tentu bisa masuk terus loh itu. Kadang bolos, malas hadir, nitip absen, belajar ngapusi sejak kuliah. Sekarang bahasan ke-27. Permasalahan seputar kuburan. Wah, ini ngeri ini ya. Ya Allah, saya mau menutup mata aja tuh lihat ini. Tadi kan sudah bahas ada kubur yang menyatu dengan masjid. Oh, ini kalau bahasa Arabnya itu judulnya Al-Masyahid wal Mazarat. Yaitu maksudnya ya kubur-kubur yang diagungkan. Ya, yang diagungkan. Kita lihat dulu apa penjelasan dari Syekh Muhammad Jamil Zainu. Dibaca. Kuburan-kuburan yang banyak kita saksikan di negara-negara Islam seperti Syam, Irak, Mesir, dan negara Islam lainnya tidaklah sesuai dengan syariat Islam sama sekali. Karena kuburan-kuburan tersebut dibangun sedemikian rupa dan dengan biaya yang teramat mahal. Padahal Rasulullah SAW telah melarang mendirikan bangunan di atas kuburan. Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan Rasulullah SAW melarang mengapur kuburan dan duduk serta mendirikan bangunan di atasnya. Lihat, ini kuburan yang ditemukan di mana tadi? Syam, Irak, Mesir, dan negara Islam lainnya. Kira-kira di Indonesia masuk nggak di sini? Masuk. Coba lihat larangannya ya. Nah, Rasulullah SAW ayyujassasal qabru. Rasulullah SAW itu melarang kubur itu dicat. Kubur itu diapain? Dicat. Di sini disebutkan dikapur. Ada catatan kakinya dicat. Wa ayyuk ada alaihi. Kuburan itu ada yang duduk di atasnya, enggak boleh. Wa ayyubna alaihi, dan kubur itu didirikan seperti bangunan. Seperti apa berarti? Ada keramiknya, apalagi? Tutupnya. Semennya, apalagi? Wah, diatapin, apalagi? Kijing masuk nggak? Kijing masuk nggak kijing? Di kijing, apalagi? Diselimutin. Dikasih lampu. Kok banyak sekali masalah kalian tentang kubur ya? Oh, dirombe-rombe apa itu? Pakai apa? Kain? Oh, dipayungin. Kasih lampu juga? Ada juga kasih AC. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Mungkin kuburnya dalam masjid sekalian gitu ya, dengan masjid. Berarti yang disebut oleh Kanjeng Nabi sudah ada belum nih saat ini? Sudah ada atau belum? Ya Allah. Yubna alai dan yujassos berarti. Di kuburnya dibangun bangunan di atasnya, bahkan itu ada yang sudah persiapan dibuat rumah khusus nanti dikuburkan di situ loh, coba lihat. Sudah ada dari sekarang. Ada kiai besar, pokoknya sebelum dia itu meninggal dunia sudah dibangun dulu bangunan istimewanya. Baru dikuburkan di situ. Ya, terus dan dalam sebuah hadis lagi. Dan di dalam sebuah hadis sahih lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi ada tambahan
dan memberi tulisan di atasnya, apapun bentuknya berupa tulisan Al-Quran, syair ataupun lainnya tetap dilarang. Nah, tulisan Al-Quran atau apa? Bait-bait, syair ataupun lainnya tetap dilarang. Nama ini gimana ya? Masuk atau tidak ya? Wallahu a'lam. Saya mau jawab berat ini sebenarnya. Lanjut aja lah. Berikut ini hal-hal yang perlu disampaikan seputar kubur. Nah, lihat ya, beliau sampaikan tentang kubur ya, biar tahu ya. Satu, kebanyakan kuburan-kuburan yang selama ini diziarahi banyak orang tidak sesuai dengan kenyataannya. Sebagai contoh, kuburan Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib yang ada di Mesir. Tidak benar kuburan Al-Husain ada di Mesir, karena beliau mati syahid di Irak dan tidak pernah dibawa ke Mesir. Dia mati syahid di Irak, namun di Mesir ada kuburannya. Coba lihat tuh. Ini syekhnya yang bilang gini. Jadi di Mesir itu ada kuburannya si Husain. Padahal syahidnya di mana? Irak. Jangan-jangan mungkin juga ada di Indonesia, mungkin ada yang klaim itu. Wah enggak, si Husain itu meninggal di sini juga. Bisa. Mungkin ada juga. Kan cerita macam-macam tuh kan banyak sekali kita temui kan. Ada cerita itu Nabi Adam tuh jalan-jalan sampai Indonesia juga loh katanya. Terus ketemu dengan Hawa itu di Jeddah. Dia sempat jalan-jalan itu. Percaya kamu cerita kayak begini? Itu ada loh kayak gitu itu. Katanya jalan-jalan dulu, kemudian cari-cari si Hawa, ketemunya di Jeddah. Sudah jalan-jalan ke Indonesia. Indonesia nggak tahu ke Jawa atau ke Sumatera. Ngapain juga diurus? Kan cuma jalan-jalan saja. Itu juga Nabi Adam. Panutan kita Nabi siapa? Ya sudah Nabi Muhammad SAW, sudah selesai. Jadi kalau ada sejarah-sejarah ya jangan dulu telan mentah-mentah, dilihat dulu. Dan ini banyak yang didokumentasikan dalam film ini loh, film-film dokumenter loh itu. Dulu kan ada sejarah apa? Sejarah para nabi apa ya dulu di TV itu. Biasanya subuh waktu dulu saya nonton tuh 4:30 subuh itu pokoknya. Apa namanya? Jejak Rasul kan? Nah, ya, ditunjuki kubur ini. Jangan telan mentah-mentah dulu. Nanti kayak ini loh ini. Si Husain tadi meninggalnya di mana? Irak. Kuburnya di mana? Coba lihat itu. Orang bisa klaim sana sini. Enggak jelas. Terus bukti ketidakbenaran lainnya adalah katanya kuburan dia ada di 3 tempat, yaitu di Irak, di Mesir dan di Syam. Mana mungkin? Coba lihat di mana? Irak 1, terus di mana lagi? Mesir 2, ada lagi di mana? Syam. 3 kuburan. Mungkin hantunya gentayangan dapat di situ terus dikubur situ kali ya. Kan sudah nggak logis lagi kayak begini, coba lihat. Pengakuan sudah nggak masuk akal lagi loh ini. Terus bukti ketidakbenaran lainnya adalah bahwa para sahabat tidak pernah mengubur mayit di dalam masjid, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi yang telah menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Hadis ini muttafaqun alaih. Hikmah dari larangan Nabi SAW di atas adalah agar masjid-masjid bebas dari kesyirikan. Nah, terus sekarang ini mungkin jadi tanda tanya. Terus kubur Nabi SAW kan di Masjid Nabawi. Diberi catatan nanti kalau ada yang tanya, itu lo lihat kubur Nabi itu di Masjid Nabawi. Catatannya satu, Nabi SAW dikuburkan di rumah. Di kamar Aisyah. Satu ya, Nabi SAW dikuburkan di mana? Rumah. 2, saat ini rumah itu sudah diberi tembok yang tinggi. Dan itu temboknya ditanam sampai di bawah gitu. Jadi ada pondasi sampai di bawah, nutup itu. Biar orang nggak ada yang nembus juga dari bawah. Ya, biar nggak nembus dari bawah. Siapa tahu ada yang ngebor dari bawah terus nembus kubur Nabi. Jadi itu sudah tertutup rapat. Nggak ada satupun pintu yang bisa masuk dalam rumah tadi. Nggak ada. Orang nggak ada kunjungi kayak kunjungi Ka'bah gitu, nggak ada. Masuk lihat kubur Nabi nggak ada. Terus yang ketiga, terus foto-foto yang ada di Google itu gimana? Hoax. Nggak bener. Uang tertutup kok gimana orang mau masuk? Dia dapat foto dari mana coba? Oh lagi ya? Kok kamu percaya juga berarti foto di Google?
ada. Kalau nggak percaya saya ngomong ini, datang ke Masjid Nabawi sendiri. Ada situ museum Masjid Nabawi, khusus cerita tentang sejarah Masjid Nabawi. Nanti tanya di orang yang biasa terangkan, dia akan terangkan kayak gitu tadi. Ini sudah ditutup semuanya, nggak ada pintu sama sekali. Bahkan sudah ada pintu berlapis-lapis lagi di situ. Ini nggak ada yang bisa masuk loh. Jadi kalau sudah kayak begitu, nggak mungkin ada foto kuburannya. Apalagi pakai apa itu, kain hijau itu kan? Nggak mungkin, hoax itu. Dibilang ini kubur Nabi, dari mana? Nggak ada yang bisa masuk, tertutup loh. Mau percaya Google apa mau percaya orang yang ceritakan di Masjid Nabawi itu di museum? Itu langsung orang situ loh. Mau percaya mana coba? Percaya Mbak Google? Ya Allah. Yang itu cerita sendiri, itu sejarahnya kayak gini. Saya baru paham itu di cerita kuburnya itu dia dibuat sampai segi 5, ditutupnya dindingnya itu. Jadi orang nggak mungkin sholat itu menghadap kubur Nabi SAW. Dan nggak ada dalam sejarah itu masuk orang di situ sholat dalam rumah, nggak pernah. Jadi itu sudah bukan bagian dari Masjid Nabawi. Ya, jadi rumah itu bukan bagian dari Masjid Nabawi. Buktinya lagi, masjid itu tidak boleh perluas. Kalau ini kiblat, misalnya ini kiblat, ya, kan kubur sebelah kiri sini. Berarti tidak boleh diperluas ke arah kiri, yang arah ke sebelah kanan atau ke belakang. Ini kuburnya sebelah sini nih, rumah, bukan kubur, rumah, ya, sebelah kiri sini. Yang ada raudhah terus kubur Nabi, Abu Bakar, Umar. Sebelah kiri nggak boleh diperluasin di situ. Jadi setelah itu tanah kosong. Cuma ada itu ke bagian belakang sana, belakang. Jadi itu nggak lagi, supaya dijaga-jaga. Jangan ada lagi yang mau sholat nanti menghadap-hadap kubur Nabi. Karena kalau bagian itu diperluas nanti orang perbanyak sholat di situ. Maka cuma ada yang sebelah kanan, sebelah belakang terus gitu. Gak mungkin dekat-dekat kubur ini. Wong orang saja mau berhenti lama di situ sudah ada polisi loh. Pak, jalan terus. Itu bahasa Indonesianya maksudnya. Ayo jalan. Dia bilang, roh, jalan. Namun orang bukan orang Indonesia, kok orang Indonesia lagi sih. Ada di situ orang-orang, ini kiblat sini ya. Ini misalnya kubur ya, ngadap situ kubur. Ya Allah, gitu nangis tuh. Ini sudah dilihat sama polisi-polisi yang ada di pagar sini. Ayo jalan. Gak boleh lama-lama di situ. Namun banyak yang ngeyel di situ, tenan. Ya lihat situ diusap-usap, pagarnya saya diusap-usap loh itu. Belum kubur itu keluar. Baru pagarnya loh itu. Ya, belum kuburnya keluar loh. Coba kalau kubur itu kelihatan, coba gimana coba? Wah, habis itu. Ngambil pakai apa itu, pokoknya ambil tanahnya itu. Wah, kuburan kiai di Indonesia saja tanahnya habis loh, Pak. Apalagi mau taruh kubur Nabi di luar. Betul nggak? Nggak tahu itu bertonton terus itu nanti pasir diganti, tanah diganti di situ. Ngalap berkah terus tiap hari. Untung yang kuasai sana itu orang Saudi ya, paham tauhid ya. Coba kalau orang Indonesia yang kuasai coba dulu. Jadi bisnis nggak coba? Hah? Tanahnya dijual juga mungkin coba. Mungkin masuk ke Masjid Nabawi itu pakai kartis nanti gitu masuk. Polio daerah sini kartisnya larang, Pak. Bayar sekian. Coba lihat itu di sana. Ya Allah, jaga betul itu loh orang-orang biar nggak terjerumus dalam kesyirikan tuh di sana. Terus yang lihat lagi di bawahnya lagi apa tuh? Allah berfirman, dan sesungguhnya masjid-masjid adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Quran surat Al-Jin ayat 18. Nah, surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah berbuat syirik di dalamnya. Maka kalau diperintahkan kayak gini berarti tidak mungkin kubur Nabi SAW juga berarti orang berbuat syirik di situ. Dijaga oleh Allah. Makanya kuburnya itu di dalam rumah. Bukan di luar rumah. Kenapa nggak di luar rumah?
Kenapa? Kenapa kubur Nabi nggak di luar rumah coba? Ya tadi itu, tanahnya habis kan kalau di luar rumah? Diagungkan berlebihan, dijaga oleh Allah. Terus sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak dikubur di Masjid Nabawi, tetapi beliau dikubur di rumahnya. Nah, terus memang ketika orang-orang Bani Umayyah memperluas bangunan masjid, posisi kuburan beliau menjadi berada di dalam masjid. Alangkah baiknya kalau mereka tidak melakukan hal semacam itu. Ya, namun sudah terjadi, gimana lagi? Mau sekarang mau dikeluarkan kubur beliau jadi fitnah besar lagi. Orang-orang nuduh macam-macam coba. Ya sudah di situ. Namun tadi ditemboki sampai orang tidak bisa masuk dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus, adapun kubur Al Husain sekarang ini ada di dalam masjid. Sebagian orang melakukan tawaf mengelilinginya, meminta hajat dan kebutuhan kepada kuburannya, di mana hal semacam itu tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah semata. Begitu juga untuk hal-hal lain seperti memohon kesembuhan dari penyakit, menghilangkan kesusahan dan kesedihan. Semua itu hanya boleh diminta kepada Allah saja, karena agama memerintahkannya begitu. Kita juga tidak boleh melakukan tawaf kecuali tawaf mengelilingi Ka'bah. Tidak boleh kita tawaf mengelilingi kuburan dan lainnya. Allah berfirman, dan hendaklah mereka tawaf mengelilingi rumah tua itu, Ka'bah. Quran surah Al-Hajj ayat 29. Berarti kuburan Husain itu diagungkan berlebihan sekali. Tadi di berapa tempat tadi? Tiga. Apa saja? Irak, Mesir, Syam. Semua kuburnya itu tadi di dalam masjid. Ya, diagungkan berlebihan di situ. Lihat, itulah resikonya kalau kubur itu di dalam masjid. Orang nanti ujungnya apa di situ? Lihat, minta doa di situ sampai kuburnya dikelilingi seperti Ka'bah loh. Kira-kira kalau kuburannya sudah seperti itu, kuburannya jadi kuburan biasa cuma tanah saja atau kuburannya ada bangunan coba? Pasti ada bangunan. Terus di bawahnya lagi? Kuburan Sayyidah Zainab binti Ali di Mesir dan di Damaskus itu juga tidak benar, sebab dia tidak meninggal di Mesir, juga tidak meninggal di Syam. Bukti kebohongan yang nyata dalam hal ini adalah kuburan satu orang, yaitu Zainab ini di kedua negara tersebut. Mana mungkin? Nah, di dua negara lagi tadi Zainab binti Ali. Ada di Mesir, ada di Syam. Di dua negara. Kalau tadi lebih parah Husain kan? 3 tempat. Semua mengklaim Husain meninggal di situ, coba lihat. Terus yang kedua. 2. Islam melarang adanya bangunan kubah di atas kubur, termasuk kubah-kubah di atas kuburan yang ada di dalam masjid, seperti kuburan Al-Husain di Irak, kuburan Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, kuburan Imam Syafi'i di Mesir, dan lainnya. Sebab pelarangan membangun kubah di atas kuburan adalah bersifat umum, sebagaimana kita lihat di dalam hadis terdahulu. Nah, karena di hadis sebelumnya disebut tidak boleh mendirikan bangunan di atas kubur, termasuk kubah nggak boleh ada. Namun kubur-kubur yang disebutkan di sini diperlakukan berlebihan. Terus, seorang syekh yang bisa dipercaya perkataannya pernah memberitahu penulis bahwa suatu kali dia melihat seseorang sholat menghadap kubur Abdul Qadir Al-Jailani, tidak menghadap kiblat. Ya Allah, tidak menghadap kiblat loh. Misalnya kubur di sini, sholatnya ngadap situ, bukan menghadap kiblat. Parah sekali ini. Terus, syekh tadi memberinya nasihat, tetapi orang tersebut menolaknya sambil berkata, kamu orang Wahabi. Nah, ujungnya Wahabi dah. Nah, padahal dia lagi sholatnya salah loh itu, coba lihat. Sholatnya itu bukan ngadap kiblat. Yang nasihati tadi, oh kamu ini Wahabi lagi ini pasti. Padahal salah ibadahnya tadi. Terus, seakan-akan orang tersebut belum pernah mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula sholat dengan menghadapnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, orang ini nggak tahu hadis ini tadi. Dikira hadis ini cuma dalilnya orang Wahabi loh. Ini dari Nabi SAW loh ini. Terus yang ketiga. 3. Sebagian besar kuburan yang ada di Mesir, menurut dakwaan para pembangunnya adalah dibangun oleh Daulah Fatimiyah. Di dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa mereka para pembangunnya adalah orang kafir, fasik, fajir atau tukang maksiat, mulhid, penentang Islam, zindiq atau ateis, mu'atil, mengingkari sifat-sifat Allah, orang-orang yang menolak Islam, dan para pengikut agama Majusi. Mereka orang-orang kafir itu merasa kesal bila melihat masjid penuh dengan orang-orang sholat. Karena mereka sendiri tidak sholat seperti halnya orang-orang Islam, tidak berhaji, sehingga mereka merasa dengki kepada orang-orang Islam.
Oleh karena itu, mereka berpikir keras untuk menggelincirkan orang-orang Islam yang melakukan ibadah di masjid. Maka mereka pun membuat kubah dan kuburan palsu di masjid tertentu. Lalu berarti tujuannya apa tadi? Buat kuburan palsu supaya orang-orang datangi kuburan tadi. Biar apa tadi? Masjidnya jadi sepi. Nah, terus lalu mengatakan kepada orang-orang kalau di dalamnya terdapat jenazah Al-Husain bin Ali dan Zainab binti Ali. Tidak cukup di situ, mereka pun menyelenggarakan berbagai acara-acara peringatan untuk menarik perhatian orang-orang. Mereka menamakan dirinya Fatimiyun atau pengikut setia Fatimah binti Ali. Padahal itu hanyalah kedok belaka agar orang-orang tertarik dan simpati kepada mereka. Nah, mereka buat tambah lagi. Situ ada kubur, dibuat lagi peringatan-peringatan. Dibuat oleh siapa tadi? Fatimiyun. Dan ingat, Fatimiyun ini orang zindik, munafik. Yang tadi disebutnya oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Dan nanti dari Fatimiyun ini muncullah perayaan-perayaan yang banyak, termasuk perayaan Maulid Nabi. Maulid Nabi itu dari sini, Fatimiyun. Nanti ada penjelasan dia tentang Maulid Nabi. Terus dari situ mulailah orang-orang Islam terperangkap masuk ke dalam acara-acara bid'ah yang penuh dengan kesyirikan yang dibuat oleh mereka. Orang-orang Islam pun rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk keperluan batil tersebut. Padahal pada saat yang sama mereka sebenarnya butuh dana untuk membeli persenjataan guna membela dan mempertahankan agama dan kehormatan mereka. Namun mereka habiskan uang untuk acara-acara yang tidak ada tuntunan. Tidak untuk jihad, tidak untuk menuntut ilmu, namun untuk acara-acara yang bid'ah tadi. Terus sesungguhnya orang-orang Islam yang rela mengeluarkan hartanya untuk membangun kubah-kubah, pagar-pagar, prasasti-prasasti di sekitar kuburan itu tidak memberi kemanfaatan sedikit pun kepada si penghuni kubur. Kalaulah harta yang digunakan untuk keperluan-keperluan batil itu mereka berikan kepada para fakir miskin, tentu akan jauh lebih bermanfaat, baik ketika masih hidup maupun setelah matinya. Apalagi mereka tahu bahwa Islam melarang kita mendirikan bangunan di atas kuburan, sebagaimana tersebut di dalam hadis di muka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda kepada Ali bin Abu Thalib, janganlah engkau membiarkan satupun patung berdiri, tetapi hancurkanlah. Janganlah engkau biarkan ada kuburan ditinggikan, tapi ratakanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jangan biarkan timsalan, patung itu berdiri, melainkan dihancurkan. Juga jangan biarkan kuburan itu tinggi, ada bangunan di atasnya, melainkan diratakan. Maksimal itu 1 jengkal tinggi kubur, itu cuma tanah saja. Kira-kira apa maksudnya sampai kubur itu tidak diperlakukan, didirikan bangunan di atasnya? Biar tidak diagung-agungkan berlebihan, apalagi kuburannya orang soleh. Terus yang keempat, 4. Sesungguhnya nazar-nazar yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang mereka tujukan untuk orang yang sudah meninggal adalah termasuk perbuatan syirik besar. Bahkan terkadang harta-harta yang telah disumbangkan karena adanya nazar tadi oleh orang-orang yang ditugasi melaksanakannya digunakan untuk perbuatan-perbuatan haram, dan tidak jarang ditemukan untuk perbuatan-perbuatan maksiat dan untuk memuaskan nafsu syahwat mereka. Sehingga genaplah sudah antara orang yang bernazar dan yang ditugasi melaksanakan nazar. Kedua-duanya sama-sama mendapatkan dosa. Andai kata harta yang digunakan untuk keperluan batil tersebut diberikan kepada para fakir miskin, tentulah akan jauh lebih bermanfaat dan bisa menolong orang-orang yang memang membutuhkan. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami suatu kebenaran itu benar di mata kami, dan berilah kami kekuatan untuk menjalankan dan mencintainya. Begitu juga tunjukkanlah suatu kebatilan itu di mata kami, dan berilah kami kekuatan untuk meninggalkan dan membencinya. Nah, Allahumma amin. Berarti yang keempat bentuknya lagi nazar. Di kubur itu dilakukan nazar. Nazar itu butuh biaya. Tumbal, ada sajen diberikan di situ, butuh biaya enggak? Butuh. Maka uang yang dikeluarkan jadi sia-sia. Berarti di sini ada 4 hal ya, 4 ya. Ada kuburnya di situ 1, enggak jelas kan kuburnya siapa. Nyata yang diagungkan tadi kan. Terus yang kedua, kuburnya didirikan kubah di atasnya, berarti dirikan bangunan di atasnya. Yang ketiga,
kubur ini sebenarnya kok jadi kubur itu diagungkan, ini kerjaannya Bani Fatimiyun, yang dimana mereka itu ingin menjauhkan orang dari masjid-masjid. Terus yang keempat, di kubur itu ada bentuk nazar. Dan inilah kesalahan-kesalahan seputar kuburan yang ujung-ujungnya kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selesai sesi keberapa? 10. Insyaallah lanjut lagi besok untuk sesi 11. Besok mau subuh apa jam 8? Subuh aja biar nggak tidur pagi. Di subuh. Tidur pagi itu nggak baik. Rizkinya itu dipatok ayam. Cambuk. Biar kebiasaannya itu nggak tidur pagi. Cambuk tidur pagi. Wih, kertasnya Mas ada dulu ya. Tak jawab dulu. 15 menit aja. Apakah benar setiap nabi atau rasul dikuburkan di tempat ia meninggal? Iya. Dan tidak, tadi ya sudah diberikan catatan, tidak menyatu dengan masjid. Jika ada kajian tauhid dengan fikih berbarengan, yang mana yang harus didatangi? Sementara kajian tauhidnya baru beberapa bulan, sedangkan fikihnya sudah ada, ikuti sejak awal. Ya pokoknya ikuti pelajaran itu continue, jangan putus. Jadi sudah ikuti firqatun najiyah yang kedua, ya ikut yang ketiga, keempat, kelima, seterusnya. Gitu. Orang putus-putus. Nanti ilmunya putus-putus loh itu. Ya, berarti orang Jakarta yo datang lagi, orang malas. Jadi ikut continue, yang penting ilmu itu continue terus aja terus. Yang penting kan selesai. Coba kalau ini dibahas di Jakarta ini berapa lama itu rampungnya coba? Bertahun-tahun tak? Cuma dapat sekian selesai. Iya kan? Gimana Pak Yoyo? Iya, besok datang lagi. Apakah mahar bisa diwakafkan? Misal saya memberi mahar Al-Quran atau tanah, lalu diwakafkan untuk orang tua. Sebentar. Mahar itu untuk siapa coba? Calon istri. Iya ya, sudah jadi istri nanti ya. Ya, terus berarti jadi miliknya siapa? Istri. Berarti wakafkan itu istri, bukan kamu yang beri. Ketika kita makmum masbuk mendapati imam tahiyat akhir, maka kita membaca tahiyat awal atau tahiyat akhir? Tahiyat awal, duduknya juga seperti tahiyat awal. Mana ini belum? Benarkah berdoa setelah taklim itu mustajab? Allahu a'lam. Hadis khususnya saya tidak mengetahuinya. Ustadz, halalkah bagi saya mencintai sepupu saya dan menikahinya? Boleh mencintai. Menikahinya boleh nggak? Boleh. Oh, mencintainya nggak boleh ini? Belum, maaf. Iya toh? Gimana coba? Belum, nanti kalau sudah menikah. Menikahinya boleh nggak? Boleh. Jika tidak, mengapa cinta ini terlarang? Bolehkah minta diberikan hidup satu kali lagi? Ya hidup nggak akan berulang lagi ya, hidup cuma sekali, maka manfaatkan baik-baik. Apa itu sutroh? Ibu saya sering sholat di depan TV dan saya sering lewat di depannya. Apakah sajadah itu sudah termasuk sutra? Gini, sutra itu untuk jadi pembatas. Ini sutra, ini misalnya tembok, tiang, kita terus sholat, maka area sutra dengan tempat kita sholat tidak boleh dilewati, hanya boleh di luar itu baru dilewati. Apakah benar Ustadz perbuatan haram dapat membuat amalan ibadah dan doa tidak terkabul selama 40 hari? Kalau 40 harinya wallahu alam. Yang jelas doa itu sulit terkabul gara-gara kita itu sering berbuat maksiat. Bagaimana mendakwahi teman yang suka togut-togutan, yang biasanya lebih vokal dari saya dan biasanya juga berdalil-dalil, ngajinya nggak lewat guru yang benar. Yang kedua, kalau nggak ngaji lewat guru yang benar, berarti dia cuma dapat ilmu dari media sosial, YouTube dan seterusnya. Ngaji itu jangan lewat media sosial, datang ke majelis ilmu. Apakah sedekah terhadap orang tua atau saudara mendapatkan keutamaan sedekah atau harus sedekah dengan orang lain?
Selama itu bukan nafkah, boleh juga berikan kepada orang tua juga boleh. Namun kalau nafkah jadi wajib. Kalau nafkah ya, nafkah itu jadi wajib pada orang tua. Bagaimana menolak syubhat perihal Anda bermanhaj salaf, tapi salafnya yang mana? Salaf katanya banyak dan berbeda-beda pula. Lihat, pakai rujukan Al-Quran, pakai rujukan hadis. Sahabat itu juga dirujuk dan ulama juga jadi rujukan. 4 berarti ya. Pakai apa? Al-Quran, hadis, perkataan para sahabat, ulama juga jadi rujukan. Itu ciri-cirinya. Saya pernah baca argumen netizen bahwa kuburan di Saudi tidak disemen karena penduduknya sedikit. Sedangkan di Indonesia penduduknya banyak. Dia khawatirkan kuburnya akan tergusur. Kan cuma netizen, bukan ulama yang ngomong kayak gitu. Apa gampang juga dia. Ya ngapain tahu urusan orang Saudi. Di sana itu ya, kesyirikan tuh nggak boleh merajalela loh di sana. Dukun saja kalau dukun itu diketahui itu kena eksekusi mati loh itu. Dukun aja ada kena eksekusi mati. Mau pakai alasan apa lagi coba? Dia mau buat alasan apa? Netizen yang ngomong nggak tahu Saudi Arabia, nggak pernah ke sana juga, nggak pernah umroh, nggak pernah sekolah di sana, banyak ngomong netizen. Apa jadi rujukan? Nggak ada, dia nggak punya dalil. Ustadz yang dimaksud duduk di atas kuburan itu bermakna gimana? Ini kubur nih, jadi kan atas itu duduk di situ. Nah, gampang kan itu maksudnya? Apa seperti duduk di kuburan namun di sana di bagian kuburannya di tempat yang belum ada kuburan di atasnya. Pokoknya kalau itu kuburan nggak boleh. Mau duduk ya cari cuma tembok saja, itu bukan kuburan. Kan jelas kalau di kubur itu ada tembok macam-macam kan di tempat kita. Jelas. Ustaz cuma mau bertanya, anak akhwat masih bekerja di suatu instansi. Anak ingin sekali resign untuk menjalani fitrah anak. Namun instansi anak sulit untuk resign. Di kantor anak juga banyak praktek yang jatuhnya taat kepada ketaatan penguasa karena banyak menyalahi kodrat anak sebagai akhwat. Juga praktek lain. Apa yang harus anak lakukan Ustaz? Apakah anak jatuh kepada syirik karena masih di sana? Saya doakan mugi-mugi bisa resign dengan segera dan dapat jodoh yang terbaik. Kok jenengan yang ini tuh? Apa adakah tuntunan selesai mendengar azan berdoa dengan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma? Ini kan ada tuntunan. Tuntunan selesai mendengar azan. Ini ada tuntunan loh ini. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imati Muhammadin wa salatu wa fadila wa ba'su maqama mahmudan ladzi wa'atta. Ustaz, terkadang istri saya ingin diromantisin dengan cara dinyanyiin. Padahal sudah tahu bahwa itu hukumnya haram. Namun hanya terkadang saja mintanya. Bagaimana ini Ustaz? Apa saya nyanyi Nina Bobo? Suruh istrinya itu dikasih ilmu pelan-pelan, dipahamin kayak gitu ya. Istri macam-macam lagi ya. Disogok lah istrinya dengan apa gitu biar paham gitu, terus ilmu masuk. Saya pernah membaca bahwa pandangan ketika salam pada sholat itu menghadap ke pundak sendiri. Pandangan ketika salam, assalamualaikum. Enggak, pandang menoleh kanan kiri saja itu sudah cukup. Enggak mesti melihat pundak gitu ya. Nah ini, bagaimana sholat di masjid, di mana masjid satu halaman, beda bangunan tapi satu halaman. Ini masjid sholat, terus ini ada pagar, terus ada kuburan pewakaf. Pintu masuknya sama di situ ya, berarti nggak boleh. Pintu masuk sama satu pagar, tidak boleh sholat di situ. Bagaimana hukumnya kita menginjak kuburan saat kita memanggul mayit yang akan dimasukkan ke liang lahat? Kuburan di sebelah berarti ya, sebisa mungkin ya dihindari. Saya pernah dipaksa sholat jamaah bersama kakak sebelah kami mengunjungi saudara di masjid yang ada kubur. Akhirnya saya tetap sholat di situ karena waktu sholat akan berakhir. Kalau sudah tahu ada kuburan di situ, cari masjid lain. Kalau tidak, sholat dimanapun, nggak sholat di masjid yang ada kuburannya. Ustaz, dalam hadis tadi disebutkan, janganlah engkau biarkan satupun patung berdiri, tetapi hancurkanlah. Bagaimana dengan monumen-monumen pahlawan yang ada di sekitar kita, Ustaz? Dibiarin saja, kamu jangan cari-cari masalah. Ya, saya nggak suruh hancurkan monumen pahlawan.
Wah dilihat tuh langsung, wah ini togut ini, jangan gitu. Ini bukan ini, itu urusan lain, jangan urus-urus. Saya nggak suruh hancurin loh, nggak ada kalimat di sini. Kita sebagai bawahan harus taat pada pimpinan selain untuk maksiat. Tetapi bagaimana bila kita sudah disumpah untuk taat kepada aturan dan pimpinan? Pokoknya kalau maksiat tidak boleh ditaati. Selain maksiat yang mubah-mubah saja boleh ditaati. Kalau kita mentaati peraturan kita dapat pahala. Bagaimana jika tidak taat peraturan? Misal lalu lintas kita tidak pakai helm misalnya, atau menerobos lampu merah, dosa berarti. Karena nggak taat aturan. Ustadz, apa perbedaan tasmiyah dengan basmalah? Kalau basmalah itu baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah itu baca bismillah. Beda kan? Beda. Bertawasul dengan orang soleh salah satu syaratnya adalah mampu. Apakah mampu mendoakan atau mampu mengabulkan? Orang soleh bisa mengabulkan doa? Bisa. Apabila mampu mengabulkan doa, maka orang soleh tersebut nih saya tidak akan bisa. Ya jelas nggak bisa. Di sini mampu mendoakan, berarti cuma untuk orang soleh yang masih hidup saja. Syaratnya 3 kan tadi, apa? Hidup, hadir, mampu. Berarti kalau sudah meninggal dunia nggak bisa. Jika makam itu di sebelah masjid, ya gimana hukumnya Ustadz? Dan masjid tersebut dibangun setelah adanya makam yang katanya itu makam cikal bakal suatu daerah dan dipergunakan untuk ibadah. Lihat aja masih satu halaman nggak? Masih satu pintu masuk nggak dengan masjid tadi? Bagaimana membatal syubhat bahwa sebagian orang berpendapat bahwa benda-benda sesuatu bisa mendatangkan kekuatan sebagaimana tongkat Nabi Musa. Itu tongkat Nabi. Beda kan? Beda. Kamu Nabi enggak? Enggak sama juga. Berarti kerismu, benda-benda saktimu enggak ada apa-apanya. Tongkat Nabi Musa itu wahyu. Mau bayangkan dengan tongkat Nabi Musa bisa belah laut kan? Dengan izin Allah itu. Bismillah itu terbelah itu laut dengan izin Allah. Dia apa coba kalau pakai keris coba diketuk di tanah coba. Apa bedanya? Jelas beda. Bagaimana dengan anggapan memakai gelang dari batu tertentu bahwa batu itu bisa menyembuhkan salah satu penyakit, namun tidak diniatkan ibadah, hanya diniatkan kesembuhan. Bendanya itu ada eksperimen atau tidak? Kalau tidak ada, berarti percaya benda tadi untuk menyembuhkan, jatuh dalam apa? Syirik. Minimal syirik asghar, kalau enggak syirik akbar. Apakah termasuk syirik mengantongi batu kerikil dengan anggapan kerikil tersebut dapat membantu menahan BAB? Nyambung nggak dengan itu? Enggak kan? Nanti jadi syirik nanti kalau nggak nyambung kayak gitu ya. Bolehkah pada perayaan 7 hari 40 hari yang biasanya ada kenduri dan tahlilan diganti dengan sodako bahan makanan dengan niat pahala sodako untuk yang sudah meninggal dunia? Tidak boleh cocokkan hari-harinya. Sedekah ini nyampe pada orang yang meninggal dunia, namun tidak boleh cocokkan dengan hari apa? 7, 40, 100, 1000 ya, dan seterusnya. Bagaimana dengan kuburan Nabi Muhammad yang dihiasi berbagai perhiasan? Tadi ini percaya siapa tadi nih? Google ini. Nggak paham ya. Itu nggak benar foto-foto yang ada. Nabi Muhammad dan Nabi Isa, Musa, Ibrahim dan lain adalah seorang rasul yang diutus seluruh alam. Kenapa syariat yang harus kita ikuti adalah syariat Nabi Muhammad dan tidak mengikuti syariat Rasul terdahulu? Gini, yang jadi syariatnya untuk seluruh alam cuma Nabi Muhammad. Nabi Isa untuk kaumnya, Nabi Musa untuk kaumnya, Nabi Ibrahim untuk kaumnya. Yang untuk seluruhnya siapa? Nabi Muhammad. Jadi kalimatnya diralat ya ini ya. Kalimatnya salah. Dan tidak mengikuti syariat Rasul lain. Kita Nabi terakhir Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad untuk semesta alam. Untuk seluruh alam. Ya, untuk seluruh yang ada di muka bumi ini. Apakah syariat terdahulu sudah dinasak? Dihapus dengan datangnya Nabi Muhammad. Semua wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ustadz, teman saya seorang mahasiswa filsafat. Dia sering mendengarkan kajian, namun semua ustadz didengar. Dia tidak bisa keluar dari filsafat karena tuntutan orang tua. Dan dia bilang hanya untuk ijazah S1 saja. Yang jelas gini, kalau sudah tahu ilmu filsafat nanti bermasalah, ngaji yang benar. Tujuan ngajinya untuk mengkonter itu dosen-dosennya yang filsafat. Ya, dia tahu, oh ini saya ngaji di sini, oh dosen ini perkataannya salah, dicatat itu, oh ini salahnya sini gitu. Makanya ngajinya diperkuat lagi untuk bisa membantah syubhat-syubhat dari dosen filsafat. Pada saat apa kita menggunakan basmalah dan tasmiyah? Kalau basmalah tadi pengertiannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah itu cuma bismillah, seperti menyembelih kurban. Seperti lagi makan cuma bismillah saja, tidak bismillahirrahmanirrahim. Juga apa? Wudu. Bagaimana dengan orang-orang di kampung saya kalau sebelum mengantar jenazah harus mengelilingi jenazah tersebut? Ini kayaknya bukan mengelilingi deh. Nah, apa namanya? Terobos. Ya kan? Itu masuk amalan tidak ada tuntunan dan tidak ada manfaatnya. Hukumnya menggantungkan ayat Al-Quran di dinding rumah atau di pintu-pintu dengan tujuan agar dikenali bahwa pemilik rumahnya orang Islam. Saya yakin bukan ini tujuannya. Tujuannya itu lain. Tujuannya itu supaya dirinya terlindungi. Gak perlu pakai ayat. Yang penting diri kita yang bentengin tadi. Ya, nggak perlu dengan ayat-ayat kursi, Al-Fatihah ditaruh di depan rumah, nggak perlu. Yang penting diri. Antum pasang itu, kalau nggak sholat ya sama saja. Nggak pernah zikir juga ya sama saja. Saya mahasiswa setelah lulus, orang tua saya ingin saya mendaftar PNS di Jakarta. Padahal setelah lulus saya ingin belajar agama di Jogja dan berwirausaha. Apakah saya harus manut orang tua? Manut pada orang tua selama perintah itu tidak menyalahi aturan syariat. Berarti ikut orang tua supaya masuk PNS. Bagaimana hukumnya membonceng orang yang belum punya SIM? Yang disuruh pakai SIM siapa? Yang bawa motor kan? Nah, berarti yang diboncengi nggak masalah, nggak punya SIM. Bagaimana hukum istri bekerja sebagai perawat yang dituntut menyentuh pasien, menggulung lengan, memandikan pasien pria, memakai celana, apakah itu tetap berdosa? Sebisa mungkin tidak melanggar aturan-aturan syariat. Mungkin dikasih di rumah sakit yang paham hukum-hukum syariat, mudah-mudahan ada. Doakan saya dan keluarga agar terus di atas tauhid dan menjauhi syirik. Semuanya. Bagaimana dakwah kepada keluarga agar kuburan bapak yang di keramik itu dihancurkan. Tapi prestasi kuliah saya masih lemah. Berarti belajar dulu baik-baik, IP-nya diperbaiki dulu. Nanti orang tuamu gini, kamu ini gara-gara ngaji ini IP-mu kayak begini. Mau dakwah orang tua sulit. Berarti apa? Perbaiki kuliahnya. Ini masih tanya, bagaimana hukumnya bonceng teman yang belum punya SIM? Apakah ikut dosa? Kan dia cuma SIM itu untuk siapa coba? Yang ngemudi kan? Nah, sudah berarti yang diboncengi ya nggak masalah. Apakah boleh menggunakan jasa pawang hujan untuk melancarkan suatu acara? Bisa nanti syirik karena minta tolong, nanti di situ ada kesyirikan. Apakah berusaha kalau saya mengadakan buku zikir pagi petang karangan seorang ustadz untuk dibagikan ke jamaah masjid-masjid secara gratis? Minta izin pada penulisnya, boleh nggak diberikan gratis, antum cetak sendiri? Harus dengan izin dulu, dengan ridhonya. Saat berjabat tangan dengan kakak kandung, apakah ada anjuran untuk mencium tangannya? Tidak ada anjuran seperti itu, namun kadang di sebagian tempat harus menghormati dengan cara seperti itu, dan itu tidak melanggar aturan sampai syirik, enggak. Bagaimana tuntutan khitan secara syari? Apakah wajib ada walimatul khitan? Mensyukurinya kalau anak dikhitan boleh-boleh saja. Yang penting tidak ada bacaan-bacaan tertentu, baca surat ini, surat itu, cuma ngajak makan-makan, ada pengajian, enggak ada masalah.
Bagaimana jika menyembelih hewan seperti kambing, ayam untuk memperingati 7 hari 40 hari meninggalnya seorang? Apakah dagingnya haram? Dagingnya halal, boleh dimakan. Kecuali dia bilang gini, kamu ini cuma mau daging yang saja, disuruh datang nggak mau, ya sudah nggak usah dimakan. Kalau dia nggak ada komentar kayak gitu, ya silahkan saja nikmati. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan wali? Apakah memang seorang wali itu ada dalam syariat Islam? Kalau wali yang dimaksudkan itu disebutkan tentang inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang namanya wali tidak punya rasa takut dan tidak bersedih hati. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Berarti wali ada. Istilah kita itu biasa orang soleh. Syaratnya apa? Beriman, bertakwa. Bukan syaratnya bisa terbang, menghilang, sholat di Mekah, bukan. Di sini dia tinggal, gue bilang sholat Jumat saya sudah di Mekah, bukan. Beriman, bertakwa itu syarat mutlak. Di kampung saya arah kiblat masjid terdapat area kuburan, hanya terpisah oleh tembok. Kalau sudah beda pintu, yang ini maksudnya lewat pintu lain, ini lewat pintu lain, berarti sudah dibedakan antara kubur dan masjid. Ustadz, benarkah ada sunnah melepas sendal ketika masuk lingkungan kubur? Sebagian ulama katakan itu sunnah, sebagian ulama cuma katakan anjuran biasa. Yang mau ya boleh, yang enggak juga enggak apa-apa. Seperti yang berpendapat kayak gini Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Beliau tidak nyatakan itu sampai makruh untuk masuk kubur dengan melepas pakai sendal. Ya, artinya beliau masih membolehkan. Jadi yang mau pakai ya tidak terkena dosa, yang mau lepas sendal juga berarti menjalankan tuntunan dalam hadis. Bagaimana cara merawat kuburan agar tidak hilang? Karena biasanya kuburan di sekitarnya dibangun kijing, sedangkan kuburan sesuai sunnah tergeser dengan kuburan kijing tadi. Yang jelas manut saya sama tuntunan, nggak usah lihat kuburan kanan kiri. Yang jelas tadi tidak disemen, terus tidak apa lagi? Didirikan bangunan di atasnya, sudah. Jenengan sudah jalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan untuk hari ini, hari kedua. Insya Allah lagi lanjut besok pagi jam 5 sampai jam 7. Dan habis itu istirahat, nanti lanjut lagi jam 9 sampai zuhur. Lalu setelah itu zuhur sampai asar. Ya. Demikian kita cukupkan untuk pertemuan sesi ke-10 hari ini dengan kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.